Kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina. Ntar, kali ini kita akan ngomongin apa nih di Ngobrol Yuk yang ketiga, session keempat. Akan ngomongin tentang saham syariah. Nah, bagi ntar kamu yang pengen nanya, silakan. Kita akan ngomongin tentang saham syariah selama sejam ini maksimal. Dengan siapa? Dengan Mbak siapa namanya? Mbak Makfira dari Malang. Beliau memang sehari-hari selain punya galeri kayak jualan gitu juga berkecimpung di dunia saham ya. Nah itu S1 S2 nya juga terkait dengan ekonomi. Terus abis itu certifiednya juga terkait dengan perekonomian kalau nggak salah. Tapi spesifik ntar kita tanya aja sama beliau. Oke, sambil nunggu aku nginvite dulu yang lain. Oke, udah pada muncul belum nih? Coba. Udah muncul kah? Nah, udah muncul. Oke ya, kita coba invite ya Mbak Makfira. Mudah-mudahan kali ini bisa. Nah, muncul nggak tuh notifnya? Aku udah invite ke atas nih. Kalau nggak muncul, coba Mbak yang request. Nah, Mbak Aska udah muncul juga. Wah, ini bisa ntar ngobrol bertiga nih. Yang satu ngurusin persahaman syariah, yang satu ngurusin manajemen resiko. Nah, dan dipertemukan di rumus peluang. Gue masih inget gitu matematika dikit. Ya kan? Bukannya saham sama itu biasanya rumusnya pakai rumus peluang ya? Atau apa tuh yang C itu apa namanya? Aduh lupa lagi. Belum muncul. Ya udah coba Mbak Mafiro request ke aku. Ntar aku approve. Tadi soalnya aku udah request. Nih emang nih kadang-kadang nih rada-rada nih IG. Aduh. Nah, coba. Kok ini nggak muncul lagi? Kenapa ya? View aturannya kan? Oh, udah muncul. Aku udah approve barusan. Ya? Oke, finally. Alhamdulillah. Muncul juga. Maaf ya, aku off cam. Ya, selamat datang di ngobrol yuk ketiga session keempat. Jadi aku ini kadang-kadang ngadain kayak gini, apa IG live gini. Kalau kemarin yang pertama tuh tentang terkait dengan dunia ilustrasi, terus yang kedua kemarin terkait dengan apa ya? Oh, dunia tulis menulis sama sama pendidikan. Nah, ini sekarang agak beda dikit terkait dengan persahaman. Nah, wah ini teman-teman yang Mbak Makfira juga udah siap nih. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang ini ya, saham syariah. Nih ada Mbak Makfira dari Malang ya Mbak? Iya, halo Mbak. Masih di Malang atau lagi bukan di Malang? Masih di Malang nih. Ya, oh, nah mungkin kita mulai aja ya, biar nggak lama-lama takutnya ntar kelamaan juga. Karena kadang-kadang udah ngobrol tuh nggak kerasa, waktunya tiba-tiba udah sejam gitu kan. Paling paling lama ya 45 menit lah. Baik yang di IG live aku maupun di IG live-nya Mbak Makfira, kalau ada yang mau nanya langsung ketik aja di bawah. Nanti kita mungkin sambil jeda jeda obrolan di apa pertanyaan tersebut dibacain gitu. Jadi selang-seling. Jadi nggak usah nunggu sesi pertanyaan di akhir gitu kan. Nah gitu sih modelnya. Oke, mungkin kita mulai dari. Nah sekarang kesibukan Mbak Makfira apa nih?
Oke, sebelumnya makasih banyak nih udah diundang di podcast ini. Em, Jelas. Kalau untuk kesibukan ini sih, Ah ya, lagi sibuk jaga toko, Mbak. oh, online shop atau reseller. Eh, Tokonya toko pasar modal, jadi Oh, tiap tiap pagi harus jaga toko nih, saham apalagi yang naik, saham apalagi nih yang harus dibeli dan dijual. Jadi tiap hari jaga toko. oh jadi itu bentuknya, aku kiranya tuh awalnya aku emang masih awam ya saham. Aku kira tuh saham itu kayak ya itu harus tahu kapan kita beli, kapan kita jual kayak gitu, mantengin kayak gitu. Iya, Maksudnya jaga toko kayak gitu atau gimana tuh? iya benar. Kayak Jadi gitu. kayak aku sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan buat kerja di sekuritas, yaitu Nah, di sekuritas RHB. Tapi untuk saat ini itu eh, terkhusus pada saham-saham syariah. Jadi kalau yang non hmm. syariah itu nggak bisa nih, nggak bisa kita bantu buat analisis dan juga beli. Oh, jadi Mbak Magfira itu yang biasa nganalisis memprediksi nih kira-kira yang naik atau turun atau yang emang pelakunya juga yang jual beli gimana tuh? Dua-duanya, Mbak. Jadi Oh, invest dua-duanya. terus dibantu juga nih buat teman-teman yang pengen dibantu analisis sahamnya juga bisa. Oh, oh gitu. Aku kira tadi awalnya cuma pemain. Berarti kayak ya tadi bener yang Mbak bilang ya, buka toko. Ibaratnya kayak gitu juga ya. Jaga toko ya Jadi tiap kalau ada hari. yang mau belajar-belajar saham bisa sama Mbak nih ya. Tapi khusus saham saham syariah gitu ya. Iya benar, khusus saham syariah. Jadi kalau yang di luar syariah itu saya angkat tangan. Oke. Mungkin biar ini kan sebagian belum kenal Mbak nih. Nah, kita dari awal aja dulu. Dulu awalnya emang niat berkecimpung dalam dunia persahaman atau gimana nih? Abis aku ngelihat backgroundnya emang S1 S2-nya ekonomi kan. Nah, apa emang udah dari dulu niatnya seperti itu atau baru sekarang-sekarang ini atau gimana tuh? Kalau awal-awal sih karena jatuh cinta gitu. Awalnya aku suka sama saham itu karena aku idola sama satu orang yang wah Hmm. keren banget sih kayaknya. Terus aku pernah baca di beberapa buku kalau sebelum kita mulai sesuatu itu awali dulu nih dengan suka sama pekerjaan itu. Nah, jadi mulainya itu di 2019 ya. Hmm. 2019 waktu sebelum udah COVID ya kayaknya di situ. Hmm. Jadi saat-saat dimana market itu lagi crash banget ya. Hmm. 2019. Nah, kadang kalau beli saham naiknya itu wah tinggi banget, tapi besok ternyata turun dalam gitu kan. Sekarang terjadi seperti itu. Jadi aku angkatan COVID di dunia persahaman dan em, suka sama saham itu ya itu tadi idola sama seseorang, wah orang ini kayaknya keren banget nih bisa trading saham gitu dan aku pelajari dan trial error juga sampai pernah rugi beberapa kali di dunia saham tapi alhamdulillah di beberapa tahun saat ini itu bisa learning by doing. Kira-kira evaluasi lagi saham apa saham apa lagi nih yang bisa kita apa ya evaluasi kira-kira kalau beli sahamnya si A itu belinya di harga ini aja nih karena kayaknya lebih murah gitu. Jadi kayak trial error lagi setiap tiap tahun belajar lagi gitu. Oh, tapi kalau di kan aku ngelihat kemarin deh sekilas kan S1 S2-nya emang ekonomi ya. Itu emang dipelajarin ya dalam ekonomi atau lebih banyak real apa belajar dari praktek di lapangan atau gimana tuh? Oke, kalau di dunia perkuliahan sebenarnya saham masih minim ya. Kalau di Hmm. zamanku dulu di 2015, 16, 17 bahkan di kampus tuh belum ada yang namanya sekolah pasar modal gitu. Bahkan aku baru dapat ketika di apa ya kayak udah hampir selesai dari kuliah S1 gitu. Baru dapat yang namanya sekolah Hmm. pasar modal.
Jadi kalau di S1 kemarin tuh belajarnya secara luas aja, ekonomi makro, ekonomi mikro, investasi ada yang namanya saham, obligasi, tapi kalau untuk by praktikal itu nggak ada gitu. Jadi di 2000 mulai lagi di 2019 aku mulai trial error. Jadi masuk ke beberapa sekuritas gitu, belajar di sana, lalu buka rekening saham itu sampai bejibun ibaratnya kan banyak banget rekening saham yang aku buka hanya untuk biar bisa belajar di situ. Nah, Hmm. terus ikut lagi nih kelas-kelas saham yang berbayar kan. Jadi waktu itu aku apa ya kayak pengennya kalau semisal nanti kalau udah ada nih ilmunya tentang saham, pengennya dibagi aja secara gratis gitu. Karena aku udah belajar dari kemarin-kemarin bahwa ternyata harga untuk hadir di salah satu learning tentang saham itu harga yang paling murah 500 ribuan gitu. Jadi wah Hmm. kalau bisa dikasih gratis kenapa enggak gitu, kenapa harus bayar gitu kan. Hmm. Terus lanjut lagi nih di S2. S2 itu ada pembelajaran tentang saham, bahkan gimana cara jual belinya. Tapi kalau terkhusus by teknikal, yang Mbak biasa lihat aku posting tentang chart kan, tentang apa lagi ya? Mbak pernah lihat aku posting tentang ini enggak kayak warna merah hijau lagi naik turun gitu. Nah, kalau by Iya, teknikal itu enggak itu ada. orang-orang apa saham biasanya itu apa namanya grafiknya itu sering itu kayak main Bitcoin juga kan? Bitcoin atau apa namanya? Kripto, kamu main kripto juga jangan. Enggak. Oh enggak, kirain. Habis Ayo, Mbak. biasanya tuh 11-12 tuh lagi ngetren sekarang tuh yang aku tahu. Nggak tahu bisa jangan salah ya. Tadi saham syariah, terus kripto juga, sama satu lagi apa? NFT kalau teknologi. Makanya ini apa kok NFT kemarin udah pernah dibahas tahun kemarin. Nah, saham ini baru pertama kali nih. Nah, tapi kalau misalnya tadi dengar ceritanya berarti memang otomatis lebih ini ya banyak learning by doing ya. Iya bener, learning by doing. Terus masuk ke kelas-kelas saham juga. Oh, kalau di Malang ada berarti ya? Kayak apa namanya komunitasnya emang ada gitu ya? Iya, jadi untuk tahun ini itu udah bagus banget. Jadi ada yang namanya Hmm. ISP. Dia tuh salah satu komunitas yang giat membahas terkait saham. Jadi enak banget di tahun ini. Jadi kalau ada teman-teman nih yang susah belajar saham atau pengen ada kelompok belajar saham ya masuknya di ISP gitu. Investor Saham Oh, Pemula. Kan aku juga alumni dari situ, tapi ISP Makassar. oh, Sebenarnya banyak sih tiap kota, oh. nanti dicari aja gitu komunitasnya. Nah, aku nih masih awam ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Itu kalau misalnya mau nyoba involve di ikutan di Samsaya tuh minimal berapa? Terus habis itu kita harus ngapain aja tuh? Oke, kalau untuk pertama kali buka rekening saham atau Hmm. bahasanya kayak open account Hmm. itu sebenarnya dari 100 ribu itu pun udah bisa gitu, udah bisa open account. Dan bakal dibantu dicariin kira-kira saham apa sih yang bagus gitu diinvestasikan. Tapi dalam tanda kutip ya, kalau Hmm. em, minimal kalau teman-teman pengen investasi saham sebaiknya itu range-nya 500 ribu sampai 1 juta untuk di awal. Karena Hmm. beberapa saham yang punya laporan keuangan bagus, dari segi teknikalnya bagus, itu udah di harga 200-an gitu dan jarang sekali saya dapati harga puluhan gitu. Paling ada yang namanya saham gorengan gitu. Saham gorengan itu saham yang bisa dengan mudah harganya naik terus Hmm. tiba-tiba turun lagi. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi, Hmm. teman-teman yang kalau emang pengen banget eh, belajar saham gitu kalau aku sih 500 sampai 1 juta itu udah aman. Kalau 100 ribu paling untuk trial error aja buka rekening sahamnya. Hmm. Karena jarang banget sih dapat apa ya saham-saham sekarang itu udah naik gitu dan jarang sekali saya dapati harga saham itu yang masih 100 ribuan. Kalau ada Oh, emang kalau ada ya itu untungnya masih kecil banget gitu. itu
nah ini agak masuk topik langsung nih. Bedanya apa sih saham syariah sama saham yang konvensional? Apa tuh? Oke, kalau bedanya tuh yang pertama dari segi transaksi ya, terus kedua dari segi si perusahaannya atau objeknya. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat saham syariah dari segi perusahaannya itu pastikan perusahaan ini memiliki apa ya kayak profit yang berdasarkan dari syariah gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang punya usahanya kayak minuman alkohol, nah itu kan nggak bisa gitu. Hmm. Jadi carilah perusahaan yang emang dari segi profitnya itu apa ya kayak uh, tidak bertentangan dengan apa ya ketentuan syariah. Semisal perusahaannya Indofood, itu kan Indofood lagi jualan apa itu kalau Indofood? Mie, Perusahaan bukannya Indofood. mie kecap apa? Ini kecap itu kan Iya kebutuhan bukan. sehari-hari kan dan Yang uh, besarnya nggak tahu apa. dan jadi kayak Indofood, terus ada lagi yang namanya saham apa saham perusahaan Telkomsel itu kan kalau dilihat dari produknya mereka itu kan halal ya kan. Dan menurut aku itu tidak melanggar syariat. Nah, itu boleh kalau dari segi perusahaan. Terus yang kedua adalah jadi segi transaksinya kita gitu. Kalau transaksinya kita itu ada yang namanya jual beli tanpa diketahui kita lagi ngapain itu sebenarnya dilarang gitu. Itu sebenarnya bukan transaksi di saham syariah. Jadi semisal kayak gini contohnya, aku pengen beli saham perusahaan si A, tapi aku sendiri nggak tahu nih kira-kira si perusahaan A ini dari segi bisnis dia menjalankan lini bisnis seperti apa gitu. Aku nggak tahu. Terus tiba-tiba langsung beli aja nih. Terus pada saat dibeli langsung aja dijual itu kan apa ya kayak membeli barang tapi nggak tahu nih barangnya barang apa gitu. Jadi kalau di saham syariah pastikan dari segi usaha perusahaan ini itu sudah apa ya sesuai dengan aturan syariah. Jadi pendapatannya, utangnya, terus dari segi transaksinya kita itu semua sudah diatur gitu. Kalau mau tahu lebih lengkap, nanti saham perusahaannya itu bisa dicek di www.ceksahamsyariah.com. Itu langsung tinggal masukin kode sahamnya, semisal kayak perusahaan Telkom nih, kode sahamnya TLKM. Nah, bisa dimasukkan. Kalau keluar resultnya terkait dengan apa kayak saham Telkom ini merupakan saham syariah, nah itu berarti bisa dibeli. Tapi kalau non syariah itu nggak bisa. Oh gitu. Tadi aku sempat googling bentar. Aku kira tuh kalau saham syariah itu kan kalau bank itu ini ya bagi hasil gitu. Itu kayak begitu juga atau kamu ngelihat dari tadi yang proses itunya aja dari proses apa portfolio perusahaannya aja atau sampai kayak tadi barusan aku maksud metodenya bagi hasil kayak gitu atau gimana? Oke, Jadi ini yang googling nggak sengaja apa benar ya atau gimana? Benar nggak? Hanya sabu guru nih. Benar nggak? Atau itu beda? ini yang khusus Jadi ada pengkategorian definisi saham syariah itu juga beda-beda atau gimana tuh? ini khusus apa ya kayak ini khusus saham perbankan aja yang atau Ya, sama aja. Ya, kita ngomongin saham, tapi nggak apa-apa nyerempet dikit ke yang lain buat analogi supaya aku lebih paham atau teman-teman yang lain lebih paham nggak apa-apa. Kalau misalnya mau agak apa namanya ngebahas yang lain juga nggak apa-apa. Oke, ada beberapa pertanyaan sih yang sering muncul dari Nah, teman-teman yang belajar. Nah, kalau terkait dengan saham perbankan kan itu biasanya dikaitkan dengan riba ya. mm-mm. Tapi tenang aja, kita bisa beli saham perusahaan apa saham perbankan yang tidak terindikasi riba. Contohnya nih saham Bank BSI yang kemarin merger Mm-mm. dari Mandiri, BNI sama BRI itu kan merger jadi BSI. Mm-mm. Nah, kalau di cek saham syariah, Mbaknya bisa klik lagi di situ. Kalau kodenya BRIS itu kan saham
perusahaan ini apa perbankan yang BSI kan, sorry, Hmm. saham perusahaan saham saham perbankan apa ya kayak BSI gitu kan, sorry aku belibet tiba-tiba. Nah Nggak apa, terus nyantai nyantai, sabar. nah Ini terus emang kepo natural ini. Habis taunya itu apa kayak mau malat gitu-gitu kan pada ngelebur tuh jadi BSI. Terus aku tiba-tiba mikir, kirain konsepnya itu ini kan karena aku awam ya. Kirain konsepnya saham tuh kayak itu apa jadi bagi hasil juga atau tapi tadi pas dengar penjelasan kamu pas lebih ke portfolio perusahaannya aku lagi mikir oh apa ini lebih ke portfolio perusahaannya atau dalam apa namanya definisi saham syariah juga beda-beda gitu ada yang bagi hasil ada makanya aku nanya soal di kau. Oh, nggak juga sih, Mbak. Jadi, kalau di perbankan itu kan ada 2 nih yang bisa kita beli. Ada yang namanya saham Bank BTN, kodenya itu BTPS. Saham BRIS, sorry, saham perusahaan BSI, kodenya BRIS gitu. Itu 2. Nah, kenapa bisa dibeli? Ya, bukan bukan berarti bahwa dia mudharaba, wadia. Hmm. Itu karena ada yang namanya pendapatannya gitu. Jadi pendapatan dari si perbankan ini itu adalah pendapatan berasal dari halalan toiban kan, terus Hmm. atau iya atau dia itu tidak terindikasi riba. Nah, kedua utang perusahaannya juga tidak terlalu apa ya kayak misal ada perusahaan nih perusahaannya si Indofood ternyata Indofood itu utang bank ribanya banyak Hmm. 45%. Nah, itu di harus under 45% di saham syariah. Kalau aku nggak salah lihat ya, boleh dicek lagi gitu. Jadi ada kayak batasan utangnya dan si pendapatannya ini harus berasal dari pendapatan syariah gitu. Oh, Itu sih jadi selebihnya. lebih ke portfolionya ya. Kalau yang aku tangkap sih dari tadi penjelasannya lebih ke portfolio perusahaannya bukan ya itu apa. Habis aku dulu pernah sempat freelance sebentar gitu di yang terkait syariah-syariah gitu terus ya itu bikin infografik terkait ya kayak gitu murabahah, mudarabah gitu kan. Makanya tadi sempat mikir apa saham syariah juga ujung-ujung kayak gitu. Ternyata pas dari tadi yang kita obrolin ya lebih ke portfolio perusahaannya berarti kan sumber rizkinya eh, apa halal atau enggaknya lebih ke situnya berarti kan ya. Iya benar. Oh, Lebih tepatnya dari segi fundamental oh gitu, dari segi fundamental. laporan Oke, keuangan. ngajar juga nggak nih udah lulus S2 kan baru kemarin-kemarin nih. Iya, Nggak, alhamdulillah. ngajar iya ngajar di persahaman atau di kampus juga nih. Kalau untuk ngajar belum, karena Oh aku belum. masih disibukkan dengan dunia sekuritas yang dari Iya pagi sampai ngajar sekuritas terus tiba-tiba habis ini apa namanya tiba-tiba eh, dekannya ngelihat udah besok dia ngajar sama jadi kan katanya doain aja nonton ya Mbak, dekannya. pasar modal. Iya baru kemarin aku nggak sengaja tuh ngeliat lagi buka IG, terus ngeliat ini siapa nih yang tiba-tiba baru lolos apa baru lulus S2. Wah, ini lagi terus wah, ini udah ibaratnya kalau menurutku tuh udah nggak salah jurusan dari dulu. Bukan salah jurusan kan? Dari S1-nya Bukan emang bener-bener ekonomi. ya maksudnya emang bener-bener passionnya di ekonomi dari dulu berarti. Iya benar Hmm. Mbak. Keluarga juga ada yang ekonomi atau enggak? Kalau keluarga sih rata-rata PGSD, hmm, bahasa Arab, Oh iya. ilmu Tadi Al-Quran, malah ya, aku ya. yang kayak wah Ya, tapi nggak beda ekonomi. jauh. Itu kan pendidikan semuanya ini juga ntar pendidikan tapi pendidikan saham. Iya, Masih jarang kan? Justru masih apalagi udah spesifik saham syariah. Saham banyak mungkin tapi saham syariah masih jarang mungkin. Oh iya teman-teman yang di bawah nih tadi ada beberapa ya. Kalau mau nanya langsung typing aja ya. Nanti di apa di pertanyaannya langsung disampaikan gitu. Karena jadi nggak harus nunggu udah kelar baru nanya nggak usah. Jadi sambil jalan sambil nanya silakan. Oke, tadi aku baru nyampe situ. Oh ya, sebagian belum tahu. Kemarin aku agak-agak nanya tuh ya via bukan via web, via DM. Apa sertifikasinya apa RHP yang ininya, yang aplikasinya namanya RHS ya, RHS atau RHB, aplikasinya aplikasi RHB. sahamnya. Ya, itu kayak gimana tuh maksudnya? Ntar baru kita ngebahas lulusan mananya.
Habis gue agak kepo dengan aplikasinya itu gimana sih modelnya? Jadi RHW itu ada dua aplikasi, Jan. Hmm. Kalau mau buka rekening saham itu udah bisa via online. Nah, jadi tinggal Hmm. download aplikasi RHB Trade Smart ID di Google Hmm. Play Store, terus nanti klik yang bagian open akun. Nah, setelah buka open akun, masukkan Hmm. data diri, apa ya, kayak masukkan data diri sampai akhir, isi Hmm. NPWP, KTP dan lain sebagainya. Lalu RHB juga punya yang namanya tampilan versi apa ya, kayak Windows dan iOS gitu. Hmm, Jadi bisa di ini apa namanya di laptop juga atau desktop ya. desktop Jadi bisa. ntar Jadi mantau eh, analisisnya juga, atau itu analisis khusus kamu yang analisis buat prediksi, atau itu cuma mantau naik turunnya, terus nanti kita nentuin sendiri kapan kita mau jual atau beli kayak gitu. Sebenarnya itu kalau di RHB ada tim analisisnya sendiri. Mm-mm. Jadi kayak tiap pagi dari hari Senin sampai Jumat itu di pagi lah sekitar jam 8 itu kita udah kirim result ke nasabah. Ini nih kira-kira saham yang pengen naik hari ini. Beli di harga ini ya, terus jual di harga ini. Kalau dia melanjutkan penurunan, nanti jual rugi aja nih di harga ini. Tapi kalau dia lanjut naik, nanti take profit di harga ini gitu. Jadi kayak sebenarnya di RHB itu banyak tim analisis gitu. Tapi kalau di aku pribadi kan saham syariah, jadi biasanya aku analisis sendiri ini. Kalau menurut analisis aku, kira-kira saham yang ini akan naik. Nah itu akan dikirim ke grup-grup masing-masing gitu. Jadi tiap Oh, orang itu sebenarnya ada channel tersendiri. oh, oke, udah mulai baik. Berarti eh, itu kali kayak bukan pelayanan tambahan ya. Mungkin yang lain juga, kayak begitu, atau mungkin itu jadi value-nya RHB gitu. Maksudnya ada konsultasi itu kan ibaratnya kayak konsultasi sama prediksi kan. Tapi kan ada juga orang yang tiba-tiba ntar dia nggak ngikutin konsultasi atau prediksinya, dia apa namanya nentuin sendiri mau jual atau mau belinya kan. Tadi aku pikir itu awalnya aplikasinya itu cuma tinggal kalau pas mau jual ya udah jual, tinggal pencet ini beli beli, tapi nggak ada tadi apa namanya prediksi. Berarti kok ini kelebihannya mungkin value-nya ada prediksi itu ya. Sebenarnya kalau semua sekuritas itu ada, Mbak. Oh, Jadi, oh. eee, ya semua sekuritas ada, tiap pagi dikirimkan, cuman beberapa sekuritas itu punya, ciri khas analisisnya sendiri. Nah, Ya, kalau ya ada bayang. jadi ada sekuritas yang hanya analisis teknikal aja nih, yang kayak Mbak bisa lihat chartnya naik turun. Tapi Hmm. kalau di RHB itu khusus pada ini apa laporan keuangannya. Jadi kalau laporan keuangannya bagus, terus di make sure lagi dengan apa secara grafik dia meningkat. Nah itu sebenarnya udah bisa dijadikan sebagai rekomendasi. Oke, oke, udah kebayang. Nah, tadi eh, aku mungkin back to ini apa namanya certified-nya. Nah, certified apa tuh? Khusus saham atau gimana? Oh iya, jadi alhamdulillah saat ini itu eh, ada yang namanya gelar CIIC. Jadi CIIC itu adalah Certified Islamic Investment Consultant. Nah, si sertifikat ini berarti apa ya? Aku udah bisa menjadi satu konsultasi terkait dengan investasi syariah gitu. Hmm. Tapi kalau aku sih fokusnya di saham karena investasi itu banyak, ada di Hmm. emas, ada di obligasi, ada di apa ya? Emas, obligasi, ada juga apa sukuk gitu. Hmm. Banyak banget investasi. Tapi kalau di aku di CIEC ini fokusnya pada saham syariah gitu. Karena kalau pengen mengkonsultasikan banyak sekali itu aku juga apa ya kayak buyar sendiri gitu jadinya, Mbak. Oh, tapi berarti one to one ya? One on Mm-mm. one ya? Iya Hmm. gitu bisa. Itu gimana tuh caranya? Kalau ntar ada teman-teman yang ingin konsultasi, DM atau udah ada jadwalnya gitu atau gimana? Kalau di aku sih bebas, bebas mau konsultasi via chat juga bisa, mau datang langsung juga bisa.
gitu. Oh. Tapi yang harus aku garis bawahi adalah ketika selesai konsultasi nih, ya pastinya harus ke sesuai dengan syariat Islam ya. Hmm. Karena ada biasa yang aku temui itu kayak dia tuh punya uang 500 juta Hmm. nih. Nah, 500 juta ini kira-kira pengennya diapain nih? Berapa persen buat tabungan pribadi, berapa persen di saham, berapa persen di emas, Hmm. kayak gitu. Nah, itu yang harus kita bantu. Tapi biasanya ada orang yang ketika sudah di peta-petakan nih, kira-kira uangnya untuk ini sekian persen. Tapi eh, di apa tanpa saya ketahui dia tuh ternyata investasi di forex. Nah itu kan kayak aduh gimana ya? Udah Oh. diajarin cara peta-petakan ininya dananya sekian sekian persen, tapi ternyata investasi di non syariah itu kayak wah apa ya? Oh. Nah, yang sertifikasi satu lagi apa tuh? Duh, kemarin pas ngeliat, aduh, ini apa aja? Itu apa namanya? Si apa? Yang satu lagi, aduh, yang tadi kan berarti RTA terkait dengan syaram apa? Syaram lagi, astagfirullahaladzim. Saham syariah. Nah, kalau yang satu lagi apa? Aduh, gue nggak sampai yang nggak satu hafal. itu namanya RTA, Nah, RTA regular itu apa tuh? regular technical analysis. Jadi certified ini khusus apa ya kayak kemampuan untuk melihat grafik saham. Jadi Mbak bisa lihat kan biasanya tiap tiap pagi tuh udah buat status nih grafiknya naik gitu, ada yang turun. Kira-kira kalau di saham turun itu bisa beli Baca di harga datanya ibaratnya ya. Apa kalau iya sekarang dan itu kalau yang itu ya? Aduh, visual bukan apa? Bukan data iya analis. ibaratnya Ya mirip-mirip kayak gitu lah, lupa istilahnya ya. Pokoknya intinya yang ngebaca data karena di marketing juga ada kayak gitu kan intinya yang ngebaca datanya lah dan menafsirkannya plus analisis dan rekomendasi gitu ya. bisa bisa Hmm. Mbak bisa kayak gitu. Tapi itu semuanya emang harus backgroundnya ekonomi ya Eh, atau keuangan. Bagusnya sih bagusnya sih ekonomi Mbak, karena kalau kita udah menafsirkan nih kira-kira grafiknya lagi naik Hmm. terus kita tafsirkan lagi nih secara makroekonomi kayak gimana. Nah, contoh saat ini tuh lagi turun-turunnya terkait dengan saham perbankan ya. Nah, saham Hmm. perbankan itu kalau kita lihat secara teknikal atau secara chart itu dominan menurun dan itu bukan hanya satu dua perusahaan aja yang turun, tapi ternyata hampir semua saham perbankan di pasar modal itu turun atau ibaratnya kayak koreksi dulu gitu. Nah, itu harus lagi dikaitkan secara makroekonomi. Makroekonomi itu maksudnya pembahasan ekonomi secara luas gitu. Ada yang namanya inflasi, suku bunga, ada lagi namanya pelemahan rupiah gitu. Nah, jadi kalau kita udah lihat grafiknya, contoh ya, aku ngambil satu case itu di sahamnya Bank BSI. Nah, di Hmm. saham Bank BSI ini kan dia tuh apa ya, sorry, dia tuh koreksi dulu nih. Koreksi artinya sahamnya naik dulu, tapi kemudian terjadi penurunan saham. Nah, itu kan biasanya nasabah tuh tanya-tanya nih, kok aku udah beli di harga sekian tapi turun lagi nih, terus besoknya turun lagi. Nah, itu kan alasannya karena mata uang di Indonesia itu lagi melemah gitu. Hmm. Artinya adalah ketika mata uang Indonesia melemah, maksudnya terhadap dolar ya, itu melemah, itu akan mengakibatkan inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga barang-barang gitu. Hmm. Harga barang naik, ya daya beli masyarakat juga pasti menurun dong, karena Hmm. apa-apa kan mahal ya. Udah deh, kita saving aja dulu gitu. Nanti ketika apa ya kayak contoh udah diskon nih barang-barang di mall nanti baru kita beli gitu kayak gitu. Jadi itulah bahayanya kenapa eh, apa ya kayak stabilitas nilai rupiah terhadap dolar itu Hmm. harus bisa stabil atau paling enggak kita yang apa ya nilai rupiahnya yang menguat. Kalau rupiah di Indonesia menguat otomatis akan berdampak kepada si sahamnya gitu. Oh. Nah, itulah harus punya basic ekonomi juga karena nggak semua itu harus dijelaskan secara chart, harus juga dijelaskan secara luas gitu ekonomi Iya, secara luas. iya. Saya jadi mengingat ekonomi ketika SMA. Terakhir kali belajar ekonomi apa SMA walaupun pas udah kuliah, udah kerja kadang-kadang masih sering diskusi sih sama
beberapa praktisi entrepreneur, tapi nggak spesifik sampai tadi sih apa makroekonomi mikro nggak. Makanya tapi memang agak-agak tertarik kemarin kan sempet apa namanya pas tahu ada saham syariah dalam arti gini kan kadang-kadang kalau misalnya kalau dulu ada temanku tuh kan dia lagi udah di Jepang tapi dia dulu ya tadi yang kamu bilang kan kalau sekarang nggak ada ya 100 ribuan ke bawah nggak ada ya dulu dia tuh pernah ngebeli sama apa ya kayak aku kaget aku kirain tuh kalau misalnya ya main saham itu harus yang udah mapan banget banget gitu kan tapi ternyata ada juga yang nggak mahal-mahal amat ya kalau nggak salah ya. Nah itu tapi tadi kalau ngelihat yang tadi rekomendasimu sih emang lebih baik minimal ada modal 500-an ya 500 kayak gitu. Nah aku sempat mikirnya kadang-kadang itu kok saham itu identik agak mirip-mirip apa ya. Mungkin kalau matematika itu kan ada peluang ya. Kayaknya ilmu itunya yang kepake ya. Peluang sama C itu apa namanya lupa deh. Nah itu jadi kadang-kadang itu apa kan lupa matematika ada yang P sama C apa namanya lupa istilahnya Apa tuh. tuh? Iya kalau Apa tuh? rumus aku udah lama soalnya nggak belajar matematika aduh temannya si peluang itu apa sih aduh lupa deh namanya lambangnya C kalau nggak salah tuh nah terus abis itu mikirnya itu kan ya ibaratnya kalau tadi kan kamu bilang secara ilmiah ya ada analisisnya ngelihat prediksi segala macam itu pas ya biasanya sih secara ilmiah ya kalau misalnya orang yang berkecimpung di bidang itu kayak kamu kuliah 1 S2-nya sudah certified di situ tapi kan eh, ada yang bilang juga nggak tahu nih ada bilang atau gimana ya kadang-kadang based on instinct nah itu gimana tuh menurutmu karena kayak orang berbisnis atau entrepreneur ya memang ada nggak tergantung ya tergantung tiap orang ya ada yang bilang perlu emang S1 S2 S3 tapi ada yang kok emang dia yang penting ininya apa namanya keteguhan sama nggak kapok-kapok kayak jatuh nggak nggak jadi entrepreneur kan karena kan pasti ngerasain gak bangkrut terus naik apa berdiri lagi kayak gitulah jatuh bangun kayak gitu makanya apa salah satu menteri dulu siapa Bu Susi ya masalah yang itu kan lulusan ini tapi perusahaannya oke lah lumayan nah itu makanya aku mikir apa saham juga kayak begitu lebih banyak insting kayak like-nya entrepreneur atau ya tadi ke prediksi secara ilmiah itu gimana tuh? Ini aku bertanya sebagai seorang awam, Ciwa. Karena ujung-ujungnya mirip-mirip agak-agak kayak judi kan. Kalau misalnya secara orang awam ya nggak tahu apa-apa bisa kayak gitu kan. Makanya ya, kira-kira aja gitu. Tapi eh, yang yang benernya itu gimana sih pengen tahu makanya. Oke, nah kalau di wirausaha kan itu kita lihatnya dari peluang kan. Kira-kira Hmm. nih kalau kita bisnis coffee shop, nah kira-kira peluangnya gimana ya? Dan kira-kira sih pasarnya itu nanti anak muda kah atau bapak-bapak kah? Kurang lebih kayak gitu ya. Hmm. Nah, kalau di saham itu cara melihat peluangnya ada sorry ada tiga maksud aku. Yang pertama Hmm. menganalisis secara fundamental gitu. Jadi Hmm. melihat secara laporan keuangan perusahaannya ini. Kalau perusahaannya tiap tahun atau di 3 tahun sebelumnya konsisten dari segi profit dan Hmm. utangnya, profit sama utang dia tuh meningkat secara stabil gitu. Misal profit dan utangnya itu 54, 55, 56. Simpelnya kayak gitu. Meningkat kan? Maksudnya dia Hmm. tuh naiknya cuma satu-satu tip, tapi konsisten gitu. Ada lagi yang namanya analisis teknikal gitu. Analisis teknikal adalah melihat grafik secara turun ataupun datar gitu. Nah, cara yang bagus ketika kita pengen analisis teknikal adalah carilah saham yang dengan chartnya apa ya dalam chartnya tuh meningkat gitu konsisten meningkat. Misal nih dari tanggal 24 Maret sampai 25 apa ya 25 Juni gitu. Hmm. Si saham ini konsisten meningkat, terkadang ada koreksi atau turun dulu nih, tapi naik lagi. Jadi intinya kayak konsisten meningkatnya. Jadi tadi apa analisis fundamental berdasarkan dari laporan keuangan, Hmm. terus yang kedua ada yang namanya analisis teknikal dari segi apa riwayat harga saham di masa lalu. Nah, ada Hmm. lagi yang paling penting adalah psikologi gitu. Jadi terkadang nih ada investor saham yang hari ini
ternyata sahamnya turun nih, aku habis jualan saham, jual rugi saham itu udah minus 50%. Nah, itu kan mengganggu mental banget kan, artinya kita beli saham tapi rugi gitu. Itu sering banget terjadi di para investor. Dan aku pun sering kayak gitu. Jadi cara untuk melatih psikologi kita di pasar modal atau di dunia saham, trading dan lain sebagainya adalah dengan melakukan pembatasan keuntungan dan kerugian gitu. Jadi misal nih aku sanggupnya itu untuk rugi kayaknya cuma 20% deh dari total uang aku. Ada lagi nih orang yang Oke. dan aku 5% aja nih kalau ketika si sahamnya Bank BSI turun 5% aku udah harus jual rugi gitu. Ada lagi nih kalau di aku pribadi ya. Kalau di aku pribadi itu ketika saham itu udah turun 30%, aku baru bisa jual. Karena beberapa kali aku temui ada beberapa saham yang terjadi penurunan drastis dikarenakan faktor ekonomi nih. Misal kayak kemarin COVID kan. COVID itu uh, beberapa saham ada yang anjlok, Mbak. Yaitu di sahamnya Ramayana, di Mbak tahu Ramayana? Iya. Siapa sih yang mau beli baju di tengah COVID ini? Ya kan, otomatis ini sahamnya pasti turun. Siapa sih yang mau jalan-jalan ke apa ya, naik pesawat gitu kan di tengah COVID ini ya jarang gitu. Akhirnya ini yang menyebabkan saham beberapa saham perusahaan itu turun gitu untuk COVID kemarin dan itu benar-benar dilatih banget mentalku waktu di tahun 2019, 2019, 2020 dan 2021. Di situ benar-benar mental banget yang dilatih. Jadi aku belajar dari pengalaman kemarin bahwa saham itu punya batas kenaikan dan penurunan dan kita nggak boleh greedy. Greedy itu adalah kayak serakah gitu. Semisal hari ini, wah aku udah untung nih di saham Telkom 20%, tapi kayaknya pengen naik lagi deh, nggak usah dijual dulu. Besoknya ternyata saham Telkom turun 15%, artinya kita udah untung yang sebelumnya udah untung 20%, jadinya tinggal untung 5%. Itu yang namanya greedy. Kita tuh serakah. Jadi kalau di saham, kalau udah mencapai presentasi keuntungan yang udah kita atur sendiri nih, ya sebaiknya dijual aja gitu. Gitu kan. Jadi yang aku simpulkan pertama itu ya nyiapin batas atas sama batas bawahnya gitu kan ya. Kalau misalnya apa tadi kayak kalau misalnya rugi kira-kira maksimal rugi berapa nih secara psikologi ke tradingnya kan itu. Terus yang kedua kalau yang tadi kan yang satu technical sama fundamentalnya ya itu kalau yang ini ya emang kayaknya poinnya yang ketiga ini jangan-jangan ya ibaratnya kalau perusahaan tadi atau UMKM itu cobaannya apa jatuh bangun dari kebangkrutan, kalau saham itu dari itunya berarti kan dari tiba-tiba rugi atau naik gitu kan ya. Mentalnya yang dilatih, Mbak. Ya jadi ini yang kalau belum siap tanya dulu nih atau dilatih dulu nih sama Mbak Akvira. Jadi berarti dari 2019 lama juga ya. Sama Jadi, juga, nah Mbak. kalau Udah yang berapa? bedanya sama yang tadi tuh itu kan kalau kita sebagai pelaku jual beli saham, sama satu lagi sebagai apa namanya analis gitu kan. Kalau misalnya yang tadi yang Mbak bilang buka toko itu maksudnya gimana ya? Nah, oke. Kalau itu kan kalau kerja di sekuritas ya. Kalau di sekuritas itu tiap hari harus buka toko ibaratnya. Kayak buka trading lagi nih. Kan di investasi itu ada dua. Ada sebagai pelaku investor. Artinya itu jangka panjang. Udahlah aku beli di saham ini nanti di 5 tahun kemudian baru aku jual. Udahlah beli sahamnya beli sahamnya Telkom nih, tapi nanti bakal aku jual di 1 sampai 2 tahun ke depan. Itu ada. Jadi di dalam pasar modal itu kita ada dua, investor sama trader. Nah, kalau trader itu yang tiap hari, Mbak, gitu. Tiap hari. Nah, di dalam lagi ada lagi pembagiannya namanya scalping, namanya swing, pokoknya banyak. Tapi secara fundamental itu sebenarnya di saham itu cuma ada dua. Ada yang namanya investor, ada yang namanya trader. Nah, kalau trader ini kayak aku, Mbak. Jadi, tiap hari itu manham apa yang bakal
naik gitu. Kalau misal udah nemu nih, oh ternyata hari ini sahamnya apa ya? Baru lagi deh sahamnya Unilever deh yang bakal naik gitu. Kita lihat lagi, oh Unilever naiknya kira-kira sekian persen. Oh deh apa ya? Sekian persen, contoh 5%. Ya udah deh beli gitu. Beli sahamnya Unilever naik 5%, udah hari itu harus dijual meskipun tahu bahwa mungkin besoknya bakal naik 5% lagi gitu. Jadi kalau trader itu beli hari ini, jual hari itu juga, itu trader gitu. Tapi ada juga trader yang beli di apa ya, beli untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang berbulanan. Tapi kalau yang namanya investor itu beli saham untuk disimpan dalam waktu bertahun-tahun gitu. Udah kelihatan bedanya? Halo, dah. Iya ya. Sorry, ini lagi ada background. Apa tadi ya? Baru lewat soalnya. Ada background. Kedengeran nggak sih? Nah, terus tadi apa ya? Apa namanya? Ada yang jualan lewat di belakang depan rumah. Terus tadi apa ya? Oh iya, aku mungkin yang ngomong obrolan tentang saham. Ntar teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan langsung ketik aja. Mungkin dari aku kalau yang terkait saham sampai situ dulu. Nanti kalau kepo aku nanya lagi karena ternyata udah hampir jam 9. Nah, aku mau Oh nanya iya, ini balik ke personalnya. Mbak, makanya nggak kerasa kan? Sering nggak kerasa kayak gitu. Nah, terus personalnya Mbak dulu kenapa nih milih jurusan ekonomi? Cila. Kalau tadi kan ngobrolin tentang sahamnya, ini lebih ke personalnya. Kenapa dulu milih jurusan ekonomi? Emang awalnya karena pengen bergelut di dunia saham atau apa dulu awalnya? awal-awal sebenarnya gini Mbak, waktu SMA aku paling benci yang namanya pelajaran ekonomi gitu. Pokoknya kalau pelajaran ekonomi tidur aku Mbak. Tapi entah kenapa pas masuk di S1 aku mikirnya kuliah ini merupakan ajang untuk aku kerja nanti gitu. Aku tersadarkan, wah kalau aku pilih jurusan bahasa Inggris atau jurusan sosiologi, itu kira-kira aku mungkin bakal endingnya jadi guru. Sedangkan aku adalah orang yang suka kemana-kemana gitu, suka ketemu orang, suka memasarkan produk. Bahkan di SMA kemarin aku tuh sempat Mbak tahu masuk ini enggak apa multi level marketing. Mbak tahu Iya, nggak? tahu MLM. Bahkan aku masuk Fiansi MLM. segala macam itu kan. Bener, aku masuk MLM Oriflame. Apa tuh? Oriflame ya. Yang makeup makeup aku suka tuh. Nah dari situ lama-lama pas pemilihan jurusan di S1 aku mikir lah kayaknya S1 ekonomi ini enak nih kan, bahasnya tentang uang. Nah, gitu. Pas masuk S1 alhamdulillah keterima di sempat aku daftar juga sih sebenarnya di STAN jurusan akuntansi tapi qadarullah nggak lulus. Jadi aku daftar lagi di UIN itu, UIN Makassar. Nah, UIN Makassar alhamdulillah lulus ekonomi syariah. Terus aku memutuskan untuk lanjut S2 lagi gitu. Karena merasa bahwa ilmunya belum cukup, maksudnya aku juga belum ini, maksudnya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah masih kuat ya, lanjut lagi S2. Itu langsung atau sempat kerja dulu? Oh enggak Mbak, aku kerja dulu setahun. Oh. Uh, Selesai S1 itu kerja di ruang guru. Oh, orang guru. Iman Iya, Usman dan Belva. iya di situ. Aku termasuk yang apa? Bukan fans ya. Kagum sama mereka. Jujur. Aduh, makanya wah ternyata apa megang apa konten ini, konten buat edukasinya atau apanya? Enggak, Mbak. Kalau aku yang ke sekolah-sekolah yang Oh, mengenalkan terkait dengan ruang guru. oh kayak community manager ya, mirip-mirip kayak gitu kali ya. Hampir Iya, sama. mungkin. Apa istilahnya apa kok di situ nggak tahu. Kalau di sini tuh namanya Field Education Consultant. Oh, Konsultan lagi sih, konsultan gitu. pendidikan gitu.
gitu. Gimana caranya si siswa ini bisa masuk ke kampus favoritnya gitu, belajarnya kayak gini-gini. Tapi syaratnya Hmm. kalau di ruang guru nilainya harus bagus gitu. Maksudnya kayak konsultannya itu emang harus punya apa ya kayak prestasi di masa kuliahnya kemarin. Jadi ketika memperkenalkan ruang guru itu adik-adik udah bisa nih, oh kira-kira kakak kemarin prestasinya apa gitu. Agak-agak Hmm. sulit sebenarnya waktu awal-awal masuk ruang guru itu persaingannya banyak banget. Iya, Dan kurasa itu setahun ada tapi ya dua keberuntungan. pengalaman itu ya. Tapi berarti remote ya? Atau emang ada cabangnya di sana? Ada, Mbak. Jadi Oh. cabangnya itu udah, Oh. oh, alhamdulillah udah banyak banget sampai ke ini, ke daerah apa Sulawesi yang pedalaman itu Hmm. udah ada sih sebenarnya di desa-desa udah mencapai. Terus habis itu ngambil S2 sambil kerja atau full di S2-nya? Eh, aku kemarin jadi apa ya kayak selesai dari ruang guru itu ngelanjutin S2. Terus pada saat S2 kan dananya tuh lumayan ya. Aku S2 kemarin nggak daftar beasiswa, jadi emang Hmm. bener-bener harus diputar uangnya di saham gitu. Oh, Alhamdulillah. itulah pertama kali ketemu dengan saham. Ya. eh, Sebelumnya lagi Mbak. Jadi itu waktu aku di ruang guru itu udah jarang-jarang banget, paling sesekali gitu. Nah, pada Hmm. saat lanjut S2 itu kan butuh banyak biaya ya Mbak, apalagi aku Hmm. S2 kemarin tidak dikasih kesempatan untuk dapat beasiswa. Hmm. Jadi S2-nya itu kemarin alhamdulillah dibantu dengan trading saham gitu. Hmm. Dibantu kayak dikit-dikit lah jual beli saham gitu. Eh, Pernah juga sesekali dapat dividen nanti mbaknya belajar lagi ini apa belajar di YouTube terkait dengan dividen saham. Nah, Kamu dividen saham nggak itu bikin pemberian. channel YouTube juga? Bikin lah channel YouTube. Iya, Kan aku belum dasarnya udah kemarin. dapet tuh di ruang guru, semua media pembelajaran udah, berarti udah ada pengalaman lah di ruang guru, pasti A sampai Z udah tahu. Nah itu boleh tuh, karena tadi kayak gini kan, oh ya ini ntar insya Allah kan arsipnya aku share ya, apa namanya, uh, videonya ke Dikau juga, terus ntar kalau dibolehin aku upload juga di apa namanya YouTubeku, tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, di Instagram aja. Biasanya aku nanya dulu sama narasumbernya. Nah kayak gitu. Nah terus tadi aku mikir ya nih sebenarnya mungkin kalau khusus tentang saham syariah itu masih sedikit orang yang terliterasi gitu kan. Walaupun kalau ngelihat background kamu kan S1 S2-nya juga konsisten ya di ekonomi. Nah bisa ntar sekalian ngajar-ngajar yang lain. Suaranya putus-putus Mbak Halo halo, atau udah jaringan. jelas? Udah jelas? Oke, aman. Nah Ya. iya, iya maksudnya kalau ada YouTube-nya lebih menarik tuh. Biar kalau misalnya apa misalnya kamu udah pernah nerangin di mana gitu kan, oh lihat aja di YouTube gitu kan, atau mungkin itu jadi apa ya, aku kamu bikin kelas, jadi kayak sebelum masuk kelas cek dulu ya di YouTube, nanti jadi pas di kelas udah tinggal diskusi doang, nggak terlalu banyak apa namanya ngulang lagi dari awal gitu. Tapi ya kembali lagi sih ke ini ya, preferensi masing-masing kan dalam ini, makanya kalau ngelihat ya emang pernah jadi PR nggak, public relation. Emang itu tadi mirip ya kerjaannya. Tapi sih ya emang suka kayak mengedukasi ke banyak orang segala macam kan. Nah, kayak gitu sih yang aku lihat. Aduh, menarik sih sebenarnya. Aku jadi, tapi tadi aku sempat mikir kalau trader itu jatuhnya kita kayak komisi ya, atau gimana tuh? Iya, kalau trader itu jatuhnya di capital gain, jadi untungnya tuh dijual beli. Tapi kalau investor itu lebih Oh, besar lagi, Mbak. tunggu tunggu. Kan aku um, selama ini pernahnya ala-ala apa namanya freelance marketing doang nih. Walaupun backgroundku desain sama pendidikan. Nah ini kalau trader itu jadi bukan bentuknya bukan kayak komisi berapa persen dari terjadi apa namanya transaksi atau gimana, bukan? Tapi kayak gimana tuh untuk skemanya? Nah, kalau trader itu keuntungannya dari jual beli saham. Nah, itu kan Nah, trader belajar
jadi trader itu beli saham di harga murah, jualnya Mm-mm. di harga yang udah naik. Jadi aku beli Oh. saham Telkom 2.300 gitu, itu per satu lot gitu. Nah terus aku jual kembali di harga 2.500, udah untung. Jadi kalau trader itu mengejar di Mm-mm. bagian capital gain-nya atau keuntungan dari selisih jual beli. Iya, Beda lagi nih kalau iya. investor. Investor itu bodo Mm. amat lah gitu. Mau sahamnya naik, mau Yang sahamnya penting bisa turun, yang penting aku nyimpan di situ. Nah, yang nyimpan penting uang di aku situ bisa gitu ya. nyimpen Oke. tapi nggak melulu turun ya maksudnya. Hmm. Yang penting kalau di Hmm. invest itu, oh hari ini turun, ya udahlah nggak apa-apa, aku beli lagi biar harganya makin turun gitu. Terus ada lagi beberapa investor itu ngejar yang namanya dividen. Dividen itu adalah keuntungan nih, jadi perusahaannya lagi untung banyak, nah terus dibagikan Hmm. kepada investornya. Jadi kayak gitu sih. Jadi Hmm. kalau investasi itu Ya. sebenarnya enak gitu. Selain harga sahamnya naik gitu, yang kedua adalah dividennya. Tapi kebanyakan kalau Iya. yang anak Nah, muda kita itu lebih ke trader, Mbak. iya, iya. Lebih suka jual Benar. beli langsung. Iya. Jadi ibaratnya trader itu ujung tombaknya dia harus tahu kapan ya itu Beli tadi ya, kapan beli ketika murah terus tiba-tiba nanti ngejual pas lagi mah naik harganya ke si investornya itu ya. Kalau investor yang penting dia ngejaga ya uangnya stabil-stabil aja gitu kan. Simpelnya gitu kan. seenggaknya kalau apa ya kayak di atas nilai suku bunga tahunan lah. Jadi kalau misal dalam satu tahun itu suku bunga naiknya kan 5% gitu. Kalau Hmm. suku bunganya naiknya 5%, artinya harus cari saham yang dengan keuntungan per tahun itu 10%. Paling sedikit 6% lah, Mbak. Jadi kayak dia Hmm. mengalahkan tingkat suku bunga per tahun gitu. Oke, oke. Ya udah kebayang. Oke, Udah ini kebayang. sebenarnya seru nih. Udah hampir jam 9. Tidak terasa cepet banget. Tadi dari jam 8 teng kayaknya lewat dikit. Gue ini sampai tadi serasa ini dapat apa kuliah malam tentang persamaan. Tapi belum detail ini sebenarnya persamaan apa namanya syariah. Tapi tadi di depan udah diinfokan dengan bedanya apa. Ntar kalau teman-teman ada yang mau nanya bisa langsung nanya ke Mbak Makviro ya. Bisa via ini kan ya DM Instagram ya atau ada channel sendiri harus kontak kemana nih Mbak Makviro? Kalau aku bebas sih, DM bisa, ke WA bisa. Oh ya Tapi nanti kalau di ya Instagram ya mendingan DM. kalau misalnya itu apa nanya ke via DM aja kalau ada teman-teman yang mau nanya atau mungkin tertarik untuk apa tadi buka rekening ya. Tadi start buka rekening saham itu berapa? 500 atau 100 bisa? Eh, kalau start untuk buka aja itu Hah? 100.000. Oh gitu. Kalau untuk langsung actionnya ya langsung aja nih 500 lah, sejuta lah nanti. Tapi kalau 100.000 udah bisa beli dan jual? Udah? Sebenarnya udah bisa, Mbak, tapi Mbaknya dapet untungnya tipis banget, kecil banget gitu. Karena ada beberapa saham yang apa ya kayak kan kalau semakin tinggi investasi, returnnya juga Hmm, semakin iya. ini gitu. Keuntungannya Iya, makin iya, tinggi. aku Jadi paham kalau itu progresif segala macam nah itu. Tapi maksudku kan ibaratnya masih coba-coba. iya, Kalian kalau biasanya kalau misalnya udah yang besar itu kan ibaratnya udah siap dengan challenge, resiko ya, resiko. Oke, waktu itu kalau masih itu, jadi sebenarnya 100.000 juga bisa ya start awalnya ya. Tapi bisa. memang disaranin sebaiknya 500 kalau misalnya buat keuntungannya itu. Karena kok mirip nggak sih kalau di dagang atau di entrepreneur itu kan ada istilah retention ya, pembelian berulang. Nah, kalau logiknya cara berpikirnya masih kayak begitu kayak tadi mikirnya retention dalam arti ini coba nih 100 dulu. Ntar kalau misalnya itu baru lama-lama dinaikin. Itu cocok nggak pola pikir seperti itu di saham atau nggak bisa kayak gitu? Itu gimana? Bisa, Mbak. Jadi kalau misal aku coba-coba dulu deh 100.000 di satu saham Hmm. gitu. Hmm. Nah, terus ternyata alhamdulillah untung nih, ya udah Hmm. baru ditambah. Kalau di saham tuh namanya buyback, Mbak. Jadi pembelian Oh. kembali. Oh. Tapi itu lagi kembali lagi nggak semua saham itu harganya 100.000. Ada yang udah harga udah tinggi Iya, banget nih, udah iya. 200. Tergantung perusahaannya, tergantung portfolionya ya.
Tergantung perusahaannya juga. Ah, nah, aku biar tahu atau Mbak punya rekomendasi sudah pernah belum diposting. Kira-kira saham yang syariah itu perusahaan apa aja atau apa udah pernah diposting atau aku cuma tahu aku belum lihat atau gimana tuh? Atau emang ada kayak tadi yang database-nya apa yang tadi tuh? Buka website apa ntar ketik di situ atau gimana tuh? Saham syariah. Iya, Kalau halo? menurut Halo? data ya, di pasar Hmm? modal itu kan ada 700 700 saham gitu, 700-an saham. Dan Hmm. yang syariah itu ada 558 saham syariah gitu. Hmm. Nah, kalau kan saham dengan sebanyak itu 500-an itu kan nggak tiap satu-satu gitu, nggak satu-satu dicek. Iya. Jadi caranya adalah kita pakainya si website yang tadi gitu, cek saham syariah biar dibantu kira-kira sahamnya ini naik nggak gitu. Mbaknya nanti cek aja. Aku pengen di sahamnya Telkom, di saham Telkom ini Hmm. kira-kira pada saat saya cek di hari itu sahamnya dalam kondisi naik atau turun nggak sih? Gitu. Jadi nanti ada resultnya Mbak di bawah. Iya. Itu Nah, bakal ngebantu. iya, itu kan kalau secara portfolio maksudku misalnya nih newbie mau nyoba Mm-mm. ikutan beli saham syariah, mbaknya ada Mbak Makfiro punya rekomendasi nggak sebaiknya belinya saham syariah itu perusahaan yang mana 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 gitu? Atau tergantung ini, Kalau tergantung iklimnya. kalau rekomendasi untuk saat ini, aku ada sahamnya BSI, Hmm. yang alhamdulillah itu ketika si nilai nilai tukar rupiah melemah, dia tuh masih tetap stabil gitu. Hmm. Itu saham BSI. Terus ada lagi saham hmm, sahamnya apa ya, visi gitu, Satu Putra. Nah, si Hmm. saham ini kalau Mbak lihat secara grafik ya, nanti kalau udah buka rekening saham baru bisa dilihat grafiknya. Itu jadi kalau dilihat dari grafiknya itu dia tuh konsisten meningkat Mbak, dan harganya Hmm. masih murah. Kayaknya harganya itu kalau aku nggak salah udah di eh, 50 atau 60 ribuan gitu, itu satu lot. Oh ada yang segituan. Kirain Ada, di atas 100. Nah, maksudnya tapi kalau naiknya kalau masih masih buat belajar, bukan buat yang apa belum mikir dividen atau keuntungan yang tinggi-tinggi. Maksudnya apa ibaratnya tes kayak pasar itu kan ya, kalau jualan ya. ya. Gue otaknya dari tadi marketing mulu soalnya sorry. Makanya apa tes ya coba-coba. Tapi kok kamu kemarin coba-cobanya waktu 2019 sampai ke sini langsung udah matok tinggi gitu atau awalnya dari ibaratnya nyoba dimain di kolam kecil dulu baru nanti udah berani baru nyemplung ke yang besar atau gimana? Kalau aku kemarin itu langsung 2 juta Mbak. Jadi Wah, waktu buka rekening saham kan ada heeh, yang namanya cashback. heeh. Jadi sekuritasnya bilang, oh ya kalau kalau langsung 2 juta, ayo deh kita kasih cashback sekian. Nah, sama sih yang nggak mau cashback kan. Jadi waktu itu cashbacknya 200 ribu. Nah, aku trial error di sahamnya, apa ya, sahamnya kalau nggak salah saham Bumi deh. Kalau Hmm. nggak salah ya, kalau bukan saham Adaro Mineral, saham pertamaku itu saham Bumi kalau nggak salah Itu gitu. Nah, perusahaan saham apaan ya? Bumi. Adaro ada Oh. Bumi Resort gitu. Hmm. Habis gini aku kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu 2021 sempat ikut Arkam Accelerator, yaitu kayak inkubator startup tapi yang based on syariah ntar bisa googling kalau nggak salah itu yang nyelenggarain eh apa namanya pinjaman yang apa syariah gitu kalau nggak salah lu aku lupa namanya apa. Nah itu di situ dibilang tuh di situ ya kalau nggak salah tuh kalau misalnya cashback itu hukumnya. Makanya nah kan karena aku ngelihat dari sisi agama kan tiap orang acuannya mungkin ada berbeda gitu kan. Dia bilang hukumnya kok cashback haram gitu. Nah, menurut kamu jadi gimana? Karena barusan ngomongin cashback. Makanya dari situ aku mikir eh karena kalau waktu itu sih dasarnya gini, apa namanya? Ibaratnya kita minjem terus dijanjiin, ibarat kalau nggak salah ya. Ibaratnya kayak begitu. Jadi bisa ngarah ke riba. Nah, menurutmu gimana tuh?
Kalau menurut aku ya, selama ini aku belum dapat satu bacaan terkait dengan cashback itu riba gitu. Hmm. Koreksi ya kalau salah gitu. Tapi Hmm. sejauh ini yang menurut aku riba itu ya di utang piutang, Mbak. Jadi semisal Hmm. Mbaknya ada utang ke saya nih 500.000 tiba-tiba tanpa sepengetahuan di awal Hmm. utangnya kita tuh aku tiba-tiba naikin 550 deh gitu. Nah, Nah, itu itu namanya mah ketara riba. banget itu kan. Iya. Heeh. Nah, itu riba. Tapi kalau di cashback kan sebelum aku investasi ke si sekuritas ini, aku udah Hmm. ditanyain duluan nih. Kalau kamu investasi 2 juta, nanti kita kasih 200.000 gitu. Tapi gini, dibalikin lagi nih ke investornya mau atau enggak. Nah, kecuali nih Mbak, kalau aku bilang Hmm. aku mau invest 2 juta deh, tapi pada saat saya invest, saya dikenakan lagi nih biaya. Oh, kamu bayar inilah apa biaya administrasi 100.000 kak, apa biaya administrasi 100.000 ya gitu. Nah, kan saya awalnya nggak tahu ternyata Hmm. ketika saya invest di sini uang saya harus dipotong 100.000. Nah, menurut aku itu di luar perjanjian awal, di luar akad Hmm. gitu. Nah, menurut aku riba itu adalah sesuatu yang di luar dari akad perjanjian jual belinya kita gitu. Hmm. Kecuali kalau Hmm. udah ditanya ini, kamu nanti invest di kita cashback 200.000 mau atau enggak ya, kalau aku mau rela sama rela suka sama suka ya menurut aku udah jauh dari riba. Nah ini di luar utang piutang ya gitu. Jadi Hmm. kalau semisal mbaknya ngutang nih, ngutang ke aku 500.000, tapi Hmm. sebelum ngutang aku kasih tahu nanti bayarnya 550 ya ke aku lah, itu uang apa, itu uang tambahan gitu. Nah sebenarnya yang seperti ini itu ada indikasi riba mbak gitu, meskipun Hmm. aku udah kasih tahu nih di depan gitu sebelum mbaknya ngutang, Hmm. kamu nanti tambah 50.000 ya gitu untuk keuntungan aku sendiri, kecuali kalau aku bilang 50.000 itu untuk biaya admin bank ya, Hmm. itu nggak lari ke aku tapi ke admin bank. Menurut aku itu bisa gitu, itu Hmm. bisa. Kalau mbaknya setuju oke, tapi kalau mbaknya nggak setuju nih ya itu nggak bisa dilanjutkan akadnya gitu. Akad itu kayak Hmm. perjanjian. Iya, ya. Itu sih yang Ya, baca. kayak kamu melihat dari sudut pandang itu ya berarti. Nah, karena aku juga nggak begitu paham tentang itu, jadi nggak bisa apa berdiskusi lebih lanjut. Berat Kapan-kapan mungkin banget. kalau ada waktu, ntar tinggal kapan-kapan ini kadang-kadang live itu nggak cuma berdua sih, beberapa gitu. Tapi Bisa. dalam apa namanya? Jadi ada satu lagi kalau IG live ada namanya random mengudara. Tapi itu bedanya sama yang kayak gini nih, ngobrol yuk atau ngobrol dadakan. Biasanya gini, pas saat itu live, ini agak-agak gimmick sih. Pas saat itu live, siapa yang muncul duluan terus bersedia naik ke atas tuh dinaikin. Jadi random namanya kan judulnya random mengudara. Jadi ntar tiba-tiba saling kenal aja, tapi bidangnya beda-beda. Tapi itu seru kadang-kadang. Tapi ya dulu sih udah beberapa kali tuh aku apa coba kayak gitu, metode kayak gitu. Nanti mungkin kapan-kapan bisa coba juga tuh nggak ngobrol dadakan, ngobrol UK bareng dengan beberapa narasumber. Kayak kemarin yang kedua itu beberapa narasumber nggak cuma berdua. Jadi tergantung ya inilah apa gonta-ganti metode lah kayak gitu. Terus habis itu apa ya? Ini udah malam juga. Kayaknya kalau untuk apa namanya saham-saham udah cukup kebayang untuk start awal. Nanti lebih jauh bisa kita saling DM-an atau nanya-nanya. Nah itu. Terus kalau dari, nah ini sebenarnya tadi pertanyaan kuncinya belum. Ini kan udah semuanya nih. Udah S1 udah kelar, S2 udah kelar. Sekarang juga di apa namanya di sahamnya juga lagi kayaknya ini lagi naik-naiknya. Lagi apa namanya lagi seru-serunya. Nah, what's next nih? Apalagi nih? Kira-kira cita-cita apa nih yang belum kesampaian atau jadi target selanjutnya? Wah, aku ingin apa ya? Untuk saat ini aku pengen bikin kelas saham sih Mbak. Usia lebih aktif lagi buat konten, aktif lagi bikin kelas saham yang kayak tadi disaranin sama Mbak juga bikin YouTube kan. Hmm. Lebih ke edukasi terkait Udah saham pernah bikin saya. kelas online belum? Udah sering.
Udah sering. Tapi ya itu lagi menyadarkan orang terkait dengan saham syariah itu susah ketika udah diajari nih analisis sahamnya kayak gini lah malah Hmm. beli saham non syariah. Itu kan PR banget itu. Nah, Lebih terus susah ngajarin orang yang belum punya basic dalam arti baru awam nih baru masuk menyemplung ke dunia saham tentang saham syariah atau yang udah bolak-balik berapa kali nyoba saham terus baru mau kamu arahkan ke saham syariah mana tuh tantangannya lebih masuk lebih mana? susah, lebih banyak tantangannya yang ini, yang baru pemula. Karena kan itu Hmm. diajarin lagi nih istilahnya bid, over, Hmm. apalagi uptrend, downtrend, sideways itu sebenarnya di pasar saham itu banyak banget istilah. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu apa ya? Oh Umum. ternyata uptrend itu artinya naik, Hmm. downtrend itu artinya ini gitu. Itu lebih tantangan banget tuh yang pemula banget itu tantangan besar. Apalagi mengatur terkait dengan psikologi dunia mereka. Nah, aku pernah dapet nih satu nasabah yang udah rugi 3%. Hmm. Udah rugi 3% itu nelpon ke aku. Ini udah rugi 3% ini dijual atau diapa ini? Nah, pada saat aku bilang, nah itu tergantung dari profil resiko masing-masing ya. Jadi kalau semisal udah rugi 3% dan emang sanggup buat jual rugi ya udah monggo dijual. Tapi kalau emang belum rela nih ya jangan dulu dijualnya. Nah, pada saat itu udah rugi 3% dan sahamnya naik 1%. Nah, Hmm. gitu. Jadi aku bilang, nah ini kok ketika sahamnya rugi banyak pengen dijual tapi pas udah naik sedikit itu udah dijual lagi gitu maksudnya ya harus balance lah ketika ruginya 3% ya untungnya mungkin 4 sampai 5% lah jangan terlalu cepet dijual gitu sabar Hmm. aja dulu psikologinya yang harus di PR banget itu mbak. Iya, orang-orang yang yang berani nerima tantangan challenge kali ya yang harus yang apa namanya ya mirip-miripnya 11-12 sama orang yang bikin usaha berarti ya. Iya mirip banget Oh, karena kan kayak buka toko juga iya. cuman bedanya kalau yang ini ngelihat angka tiap hari. Jadi what's next-nya ini adalah pengen bikin sekolah saham atau Mm-mm. ngembangin aja udah ada atau gimana nih? Kalau aku sih lebih ke konten dan kelas saham aja, Mbak. Hmm, fokus di konten dulu ntar besok-besok baru mungkin bikin apa kayak apa kalau online itu Zoom kayak Gmeet gitu udah pernah atau gimana? Ya, udah Zoom meeting itu Oh, udah gitu. Mungkin bagusnya yang offline aja gitu biar orang-orang itu bisa langsung trial error kan. Kan iya. kalau online itu ada yang jaringannya kurang bagus, ada yang ternyata ketiduran nih Oh di tengah-tengah kelas iya, gitu. iya, iya, iya bagus juga. Iya bener ya. Bagus baru mikir. Bener juga tiba-tiba off cam tentunya tidur. Udah nyampe mana? Ntar nonton rekamannya aja. Baru. Ntar aku minta catatan di kamu aja. Iya, ya. Oke deh. Next, ada yang mau bertanya nggak nih? Masih ada beberapa orang nih. Kalau ada yang mau nanya, ayo silakan di typing. Kalau nggak kita mau udahan bentar lagi. Tinggal satu kalimat pemungkas. Kalimat pemungkas. Satu pertanyaan lagi yang nggak ribet ini, nggak mikir sebenarnya. Ada yang lagi yang mau bertanya? Atau kalau nggak ada, Kayaknya aku tanya masih deh pertanyaan. Atau masih ngawang-ngawang kali. Terlihat rekaman aja ya. Insya wait Allah ada and di see ya. kedua IG live yaitu IG live saya maupun IG live-nya Mbak Maga. Kan jadi salah Maaf. Magviro. Aduh, jadi Ya. salah ya. Nah ini, oke, tiga kata yang mencerminkan Mbak Magviro apa nih? Kira-kira contoh ya. Misalnya aku tiga katanya apa namanya kreatif, inovatif, suka belajar. Itu salah. Yang terakhir salah. Cuma satu kata doang ya aturannya. Kreatif, inovatif, pembelajar. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau Mbak Magviro apa kira-kira? Kalau aku Tiga kata yang lost, mencerminkan Mbak banget gitu. kalau aku itu lost cuan. Lost dulu baru cuan. Oh, menjadi belajar dari kegagalan ntar baru sukses gitu ya. Itu kayaknya ini deh loss cuan itu jangan-jangan pakai ini ya, pakai rumus
peluang ya. Bisa juga Mbak, jadi habiskan Dua kali gagal, satu kali benar sukses biasanya kayak gitu. Atau kan bisa juga Aduh. lossnya sekali, cuannya 2 kali. Loss, cuan, cuan. Oh Bisa ya ya. juga. Oke. Baiklah. Nah, terus terakhir nih, ini benar-benar terakhir. Tiga kata yang mencerminkan Indonesia banget versi Dikau. Kalau Ah, dengar kata Indonesia itu dalam otak tiba-tiba muncul apa? Misal contoh ya, eh apa namanya? Rama, Rama, persahabat, atau apa namanya satu lagi itu eh beragam. Nah, contoh kayak begitu. Nah, apa kira-kira tiga kata yang kalau misalnya pas dengar kata Indonesia tuh kepikirannya apa gitu? eh kerja apa ya Mbak? eh Uang? Terus Aku nggak tahu, aku bingung cara jawabnya. Apa ya? Stabil. apa yang terakhir? Stabil. Oh, oke. Itu kayaknya semuanya dari Iya, aspek ekonomi ya. perekonomiannya Ekonomi banget. stabil. Karena kalau stabil tuh biasanya tuh orang-orang sering perekonomian stabil tuh anak ekonomi banget. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita mau cukupkan sampai sini. Karena udah jam berapa ini? Udah hampir wah 9:18. Ini biasanya cuma sampai jam Iya 9. sih nggak berasa Mbak. Maaf, ya maaf banget nih Mbak apa namanya Mbak Makfiro. Jadi sampai malam. Makasih juga loh udah menyempatkan waktunya untuk sharing tentang sekilas tentang saham syariah. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung DM ke beliau atau nanti mungkin nggak tahu tuh ada apa namanya channel tersendiri nggak tahu kita lihat aja ntar dari Mbak Makfironya gimana. Ya Mbak Makfiro makasih ya, makasih banyak loh. Oke, Ya, ya, sama-sama. makasih ya semuanya ya. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tutup warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, dadah. Dah.